Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan khususnya untuk saya pribadi ucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa berbagi sedikit ilmu kepada sahabat-sahabatku dimanapun saja berada, dan besar harapan saya semoga apa yang akan sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimahullah dimanapun saja berada yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema saya adalah bagaimana cara atau apa solusinya untuk melunasi hutang, baik itu dari skala kecil sampai yang nilainya besar. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu itu. Mohon simak baik-baik video dan audio ini hingga selesai. Dan insya Allah jika nanti ini dilaksanakan dengan niat hati yang sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang tinggi, semuanya ini hanya mengharapkan semata-mata hanya mengharap ridhonya dari Allah SWT, maka yakinlah apapun yang menjadi keinginan kita, sebesar apapun hutangnya, dalam bentuk apapun itu, baik itu hutang di bank, hutang kepada rentenir, kepada pinjol atau pinjaman online, baik itu kredit dalam bentuk berupa barang, kendaraan, elektronik dan sebagainya. Mungkin ada juga yang berhutang kepada saudara atau temannya. Insya Allah setelah mendengarkan audio ini, sedikit saran dari saya, tolong segera action agar semuanya cepat terselesaikan. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun saja berada yang dirahmati Allah SWT, saya rasa langsung ke poin saja. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah 1, bangun tengah malam. Nah ini ya, khususnya tepat pada jam 1:30 malam. Kalau jam yang lebih bagusnya jam berapa Gus? Nah, kalau bagus atau tidak itu Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau menurut versi saya, kalau menanyakan Gus Li jam berapa biasanya Gus melakukan, kalau saya pribadi melaksanakannya itu jelas di atas jam 1:30 malam. Maksimalnya kapan? Berakhirnya kapan? Berakhir pada sebelum azan subuh dikumandangkan. Nah, artinya jedanya kita sudah tahu ya. Itu antara 1:30 malam itu bisa dimulai, mau jam 2, 2:30, jam 3 atau jam 3 lebih 10 menit bisa. Mudah kok. Dan hanya satu syarat. Lakukan atau laksanakan sholat hajat 2 rakaat. Itu saja. Ya. Apakah cukup dengan begitu? Masih ada kelanjutannya. Cuma baik-baik ya. Setelah melakukan sholat hajat 2 rakaat tadi, lalu kemudian berikanlah ya berupa hadiah dengan baca-baca Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang kita, orang tua kita yang terdahulu, sampai ke sebanyak-banyaknya, khususnya Al-Fatihah kepada beliau-beliau ini, insya Allah. Lalu berikutnya bacalah surah Al-Fatihah. Nah, sesuai sudah saya sampaikan, amalan ini sangat simpel, tapi mohon dicermati. Ini surat Al-Fatihah ini dibaca ada 3 pilihan. Boleh dibaca 11 kali, boleh 21 kali, boleh 41 kali. Nah, tinggal pilih yang mana. Mungkin ada lagi yang bertanya kepada saya, kalau Gus Li sendiri versinya mana? Kalau saya, karena saya hajat saya besar dan saya ingin cepat, apa yang menjadi keinginan saya terkabul, saya menggunakan versi yang 41 kali. Tapi ada tata caranya. Gitu ya. Tata caranya bagaimana Gus? Jadi begini. Kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini di sini ya letaknya ya. Artinya pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibaca 41 kali. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dibaca 41 kali. Setelah 41 kali, lanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi, satu kali baca Al-Fatihah itu di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca 41 kali. Lalu dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Nah, itu berarti satu bacaan Al-Fatihah ya. Ulangi lagi. Ini kan pilihannya tadi kan ada yang 11 kali, ada yang 21 kali, ada yang 21 kali. Kalau kita ibaratnya kita memilih nih 11 kali. Jadi harus membaca 11 kali Al-Fatihah dan 41 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi 41 kali juga. 11 kali juga. Misalnya nih, saya milih yang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Tapi stop pada bagian ini nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dibaca 41 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ini 41 kali. Lalu dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Al-Fatihah berarti. Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sampai 41 kali. Lalu diteruskan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yang ketiga. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga 41 kali. Lalu setelah 41 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi lanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kalau 11 kali berarti 11 kali putaran Al-Fatihah. Dan per satu Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu 41 kali. Mudah ya. Dan pada hitungan di ke-41-nya itu kan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada yang terakhir 41 kalinya ucapkanlah doa itu dalam hati. Cukup dalam hati. Contohnya saya membaca iyyaka na'budu wa nasta'in ini yang 41. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini yang 41 kali. Kemudian saya membaca dalam hati, ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku, lunaskanlah hutangku. Itu saja. Lalu ngulang lagi Al-Fatihah. Pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca lagi 41 kali. Pada bagian yang terakhir 41 kalinya tadi juga bacakan doa yang sama seperti tadi. Lakukan itu terus dan terus. Nah, paham ya? Jadi Al-Fatihah itu intinya. Dan itu dilakukan setelah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Berapa kali jumlahnya Gus? Saya ulangi kembali. Boleh pilih yang 11 kali, boleh yang 21 kali, boleh 41 kali. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Gus lu pakai versi yang mana? Saya menggunakan yang 41 kali.
Karena bisa jadi semakin banyak itu akan semakin lebih cepat terkabul hajatnya. Dan alhamdulillah dari pengalaman pribadi, ini kisah nyata dari seseorang, ini yang tidak mau disebutkan namanya. Cuma alhamdulillah setelah mengamalkan ini pada saat itu, beliau ini punya hutang 720 juta ya di bank. Ini sudah hampir valid benar, diberikan waktu 1 bulan lagi sudah harus dibayar, kalau tidak itu maka akan disita. Alhamdulillah pada kesempatan itu Allah mempertemukan beliau ini dengan saya. Kemudian ya sedikit seperti diskusi atau konsultasi. Lalu beliau menanyakan, Gus Li, saya tuh bisa minta tolong nggak, punya ini gini. Akhirnya dia cerita panjang lebar. Lalu saya tanya, Bapak selama ini sudah mengamalkan apa saja? Semuanya sudah saya amalkan, Gus. Amalan ilmu yang untuk melunasi hutang secara cepat, membereskan hutang piutang itu semuanya sudah saya lakukan. Terus saya tanya kembali, Bapak itu atas dasar petunjuk dari siapa? Ternyata beliau menjawab dari buku yang dibeli di Gramedia. Nah, ya contohnya seperti buku-buku mujarobat seperti itu ya. Nah, jadi begini saudara-saudaraku, kita juga tidak bisa menyalahkan buku. Tapi jika kita belajar hal seperti ini akan lebih baik kepada yang langsung mempunyai atau katakanlah dari narasumber yang memang sudah pernah membuktikannya. Karena bisa jadi si pengarang atau si penulis buku tadi bukan sebagai tokoh, bukan sebagai sumber berita yang benar karena dia sudah pernah melakukannya. Bisa jadi dia hanya menulis tapi belum pernah melakukan. Bisa jadi dia pernah melakukan tapi belum berhasil atau tidak berhasil. Nah, tapi dari kisah nyata saya ini artinya bisa dipetik, dengan mengamalkan ini ternyata bukan hanya satu orang, bahkan ratusan orang mengamalkan dengan metode ini. Alhamdulillah semua hutang piutangnya, baik itu di bank, di rentenir, di pinjaman online, ya, kredit kendaraan, kredit elektronik, pinjaman pribadi kepada keluarga, kepada temannya, semuanya insya Allah akan dibereskan oleh Allah. Dan singkat cerita, setelah saya ajarkan ini, si bapak ini tadi pulang. Tapi sebelum pulang dia sempat meminta nomor WA saya. Lalu apa yang terjadi? 5 hari tidak lebih tidak kurang, karena saya ingat tanggalnya pada waktu itu bertemu dengan saya tanggal 1, tanggal 5 beliau menghubungi saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih Gus. Ya Pak, saya bilang Allah itu ternyata baik banget. Alhamdulillah atas saran Gus Li yang pernah diajarkan kepada saya jalankan penuh dengan keikhlasan. Saya membaca Al-Fatihah 41 kali. Saya usahakan selalu bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat hajat, dan membaca Al-Fatihah 41 kali sesuai dengan petunjuk dari Gus Li. Alhamdulillah hutang saya lunas, alhamdulillah. Nah, ini artinya apa? Artinya akan membuat sebuah apa ya, kebingungan pada diri manusia. Kok bisa ya, bagaimana ya? Ingat, perlu saya ingatkan, tidak perlu dipikir ya. Tidak perlu dipikirkan itu dari mana, kok bisa, dan sebagainya. Saya ingatkan, tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah hanya melaksanakan yang namanya syariat, berusaha dan berdoa. Urusan dikabulkan atau tidak itu Allah. Dengan jalan apa lunasnya itu urusan Allah. Ya, saya rasa itu saja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada, terutama yang saat ini sedang terlilit hutang. Setelah mendengarkan video dan audio ini, silahkan di-share kepada seluruh saudara-saudaranya, teman-temannya. Mohon bantu untuk membangun channel ini supaya agar lebih berkembang, agar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun saja berada nantinya, dengan cara tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk orang-orang saat ini memang betul-betul membutuhkan pertolongan saudara-saudara kita di luar sana. Itu saja sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan audio ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Maafkanlah kesalahan saya dari lahir dan batin. Jika ada salah dalam penyampaian maupun dalam perkataan. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.